Halo semuanya, di video kali ini saya akan melakukan percobaan praktikum dasar-dasar ilmu tanah yang berjudul menentukan tekstur dan struktur tanah di daerah Namorambe. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hizkia Lambertus Utabarat, NPM saya 2213100030. Prodi kelas saya Agroteknologi A, Fakultas Pertanian Universitas Metodis Indonesia Medan. Adapun penanggung jawab dari praktikum dasar-dasar ilmu tanah kali ini adalah asisten dosennya sendiri, yaitu Kak Angelina Sinaga. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk dapat mengetahui dan memahami tekstur tanah dan struktur tanah di daerah Namorambe. Adapun alat dan bahan pada percobaan praktikum kali ini yaitu ada cangkul, ada air, gelas cup, plastik, spidol, pisau, segitiga, tekstur tanah, penggaris, dan juga buku tulis. Baiklah, mari kita mulai percobaannya. Let's get it. Selanjutnya saya akan pergi mengambil tanah itu di lahan samping rumah saya untuk saya teliti. Lalu saya cangkul tanahnya untuk saya bawa kembali ke dalam rumah dan saya teliti. Setelah saya cangkul, saya masukkan ke dalam plastik untuk mempermudah saya membawanya ke dalam rumah. Percobaan yang pertama itu saya akan melakukan percobaan menentukan tekstur tanah dari daerah Namorambe. Tipe-tipe presentasi tanah itu ada 3, yaitu ada liat, pasir, dan debu. Dan di praktikum kali ini saya akan mencari presentasi liat, presentasi pasir, presentasi debu dari tanah di daerah Namorambe. Langkah selanjutnya adalah kita ambil tanah yang telah dicangkul tadi, masukkan ke dalam gelas cup tadi sebanyak kurang lebih setengah atau 3/4 dari gelas cupnya ini. Setelah itu, setelah tanah tersebut telah dimasukkan ke dalam gelas cupnya ini, masukkan air hingga tanah itu tenggelam sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga tanah itu teraduk rata. Bila seperti ini, tambahkan air lagi hingga penuh. Aduk kembali hingga merata, tersebut merata. Setelah dirasa cukup merata, kita diamkan selama 1 menit untuk dapat mengetahui berapa persen fraksi pasirnya. Setelah didiamkan selama 1 menit, kita ukur berapa persen atau berapa sentimeter fraksi pasirnya. Lalu kita berikan tanda tepat di tempat fraksi pasir itu berada. Di sini dapat kita simpulkan atau dapat kita ketahui fraksi tanahnya berada di 3 cm dari permukaan gelas cup. Selanjutnya, untuk menentukan atau mengetahui fraksi debunya, kita diamkan lagi selama 1 jam.
Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 jam, kita akan melihat berapa fraksi debunya. Sebelum kita melihatnya, kita berikan tanda menggunakan spidol. Kemudian setelah kita berikan tanda menggunakan spidol, kita ukur menggunakan penggaris untuk dapat menentukan berapa panjang fraksi debunya. Panjang fraksi debunya adalah 3,5 cm. Kemudian setelah mendapatkan fraksi debu, fraksi pasirnya, sekarang kita menentukan fraksi liatnya dengan cara tutup kembali atau diamkan kembali pengamatan ini tanahnya selama 1 hari atau 24 jam. Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 hari, kita hitung fraksi liatnya dan kita tandai menggunakan spidol. Maka setelah sudah mendapatkan ketiga tipe-tipe tanah tersebut, presentasi tipe tanah tersebut, kita hitung berapa persen atau bagaimana tekstur tanah tersebut. Fraksi pasirnya 3 cm, fraksi debunya 3,5 cm, fraksi liatnya 3,5 cm. Jadi pasir 30 mm diubah dari cm ke mm, debu juga dari cm ke mm jadi 35 mm, liat juga jadi 35 mm. Jadi totalnya pasir tambah debu tambah liat yaitu 100 mm. Rumus dari persentase tipe tanah itu yaitu persen tipe sama dengan fraksi dengan satuan mm per total fraksi dengan satuan mm kali 100%. Persentase pasir yaitu 30 per 100 dikali 100% sama dengan 30%. Persentase debu 35 per 100 dikali 100% sama dengan 35%. Fraksi liatnya juga 35%. Selanjutnya, untuk mengetahui tekstur tanah di daerah Namorambe, kita menggunakan segitiga tekstur tanah. Yang pertama itu ada pasir 30%, kita garis dengan menggunakan tinta warna hitam agar dapat mempermudah dan mengetahui bagaimana tekstur tanahnya nanti. Yang kedua itu ada debu sebesar 35% dan kita garisi menggunakan tinta warna merah agar dapat mempermudah kita untuk mengetahui tekstur tanahnya nanti. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada liat sebesar 35% juga, kita tandai dengan tinta warna atau spidol warna biru. Jika sudah diberikan garis pada ketiga presentasinya, kita berikan titik di tengah. Lalu kita dapat mengetahui bahwa teksturnya itu lempung berliat. Selanjutnya percobaan yang kedua yaitu menentukan struktur tanah dari daerah Namorambe. Di sini yang ditentukan itu apakah tanah tersebut memiliki pori-pori makro atau memiliki pori-pori mikro. Tata caranya yang pertama itu kita masukkan tanah ke dalam gelas cup sebanyak setengah gelas cup.
Kemudian kita campurkan air sedikit demi sedikit untuk menentukan apakah tanah di daerah Namorambe itu memiliki pori-pori, strukturnya itu memiliki pori-pori yang mikro atau yang makro. Ternyata dapat kita lihat atau dapat disimpulkan tanah di daerah Namorambe itu memiliki struktur tanah berpori-pori makro. Baiklah, sekian dari percobaan praktikum saya kali ini. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat kepada para pendengar, dan apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari praktikum saya, bye-bye.